Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Yusra Hamzin, NIM 0110322003 Prodi Bisnis Digital. Jadi sebagai tugas dari pengantar teknologi informasi PTI dari Buami ditugaskan untuk ujian semesternya adalah presentasi. Jadi posisi saya sebagai pengajar mahasiswa yang akan menjelaskan menerangkan tentang evolusi dan sejarah perkembangan komputer. Evolusi dan sejarah perkembangan komputer. Pada tahun 1937, ilmuwan John P. Atanasoff membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasoff Berry Computer ABC yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama. Dalam perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda. Dari generasi pertama tahun 1940 sampai 1945, generasi kedua 1964 sampai 1971, komputer generasi ketiga dari 1965 sampai 1971, dan keempat komputer generasi ini dari tahun 1971 sampai sekarang. Dan akan ada lagi generasi yang kelima, yaitu pada tahun 1990 sampai masa depan. Mudah-mudahan memang benar ada, kita lihat nanti saja. Jadi izinkan saya menjelaskan lanjut. Pada tahun 1937, pada mulanya komputer berasal dari bahasa Latin komputer, komputer yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Dia menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang diberi nama mesin analisis yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun, sayangnya berhubungan pada abad ke-19, teknologi belum maju. Beliau tidak merampungkan konstruksi mesin analisis tersebut. Sejarah perkembangan generasi komputer yang pertama itu ada di tahun 1940 sampai 1955. Itu komputer generasi pertama, Univac dan ENIAC, menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biaya yang sangat mahal. Pengguna komputer ini harus memakai kartu berlubang atau disebut pansel pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Komputer generasi kedua di tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi kedua, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Komputer generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1971, generasi komputer ketiga ini dimulai dengan menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor yang digunakan pada generasi kedua. Di generasi keempat dari 1971 sampai sekarang, tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Hmm, Pada periode inilah Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan
chip microprocessor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Komputer generasi kelima dari tahun 1990 hingga masa depan, komputer generasi 5 ini masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, bahkan bisa melihat. Tentunya generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Wow, wow, wow sekali. Hmm. Dilanjut ke perkembangan dan sejarah revolusi industri, mengenal perkembangan revolusi industri 1.0 hingga 4.0. Dengan perkembangannya, kemajuan teknologi saat ini yang mempengaruhi industri di berbagai sektor, kita menjadi sering mendengar istilah revolusi industri 4.0 di kehidupan di kehidupan kita sehari-hari, kan. Namun, revolusi industri sendiri merupakan sebuah fenomena yang sudah terjadi pada tahun 1970 hingga 1850. Revolusi industri sendiri merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada dan dalam dan caranya dalam menciptakan sebuah produk. Dengan adanya revolusi ini, banyak sektor seperti transportasi, pertanian, teknologi, pertambangan, hingga manufaktur yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut berdampak besar bagi kondisi sosial juga, ekonomi juga, hingga budaya di seluruh Indonesia. Pertama, revolusi industri 1.0 ini merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1970 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Revolusi industri yang 2.0 ini yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap itu yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik. Revolusi industri ketiga, kemunculan revolusi industri ketiga yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Revolusi industri 4.0 ini merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat hingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Prediksi revolusi industri 5.0 ini, apakah benar ada pastinya? Ya tidak tahu kita semua. Pasti ada juga. Konsep yang diusung pada industri 5.0 ini sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi antara daya gunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Mereka itu bergabung walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Pada revolusi industri 4.0 yang memiliki fokus ke efektivitas produksi, dan sedangkan revolusi industri 5.0 ini ditunjukkan lebih berfokus kepada kesejahteraan masyarakat serta keseluruhan. Secara keseluruhan. Nah, hal ini sendiri dapat kita lihat contohnya yang sudah ada di negara Indonesia kita, negara kita ini, salah satu perusahaan yang sudah siap untuk menghadapi era revolusi industri 5.0 ini adalah perusahaan pelayanan seperti ojek online maupun perusahaan penggalangan dana. Seperti itu. Ada sedikit tambahan sejarah komputer yang menyambung dengan apa sih membuat komputer itu. American Genius Series one of Steve Jobs and Get 2015. Steve Jobs adalah
orang yang visioner, inovatif, optimis, dan ambisius. Seperti Bill Gates adalah orang yang kompetitif, tidak pernah puas, pintar, melihat peluang dan ambisius. Selain ambisius, kesamaan keduanya adalah pantang menyerah, mengejar visi dengan cara apapun dan tegaan pun beresiko dibenci. Keduanya merupakan kawan sekaligus lawan. Hmm. Namun keduanya sama-sama setelah sahabat. Muncul dengan ide untuk membuat komputer musik yang sederhana, ringkas, cantik, namun fungsional bernama iPod. Ide-ide Jobs juga membuat sesuatu yang sederhana namun fungsional, pada akhirnya melahirkan handphone, iPhone, dan terus sampai muncul Microsoft, iPhone, software, entah. Terus sedikit cerita tentang mereka berdua. Dan sebagai penutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.